Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Iza Bifaradina, biasa dipanggil Farah, dengan NIM akhiran 048. Saya dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Tahukah kalian siapa tokoh di belakang saya ini? Jadi, tokoh di belakang saya ini adalah Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas ini terkenal sebagai ilmuwan dalam penerbangan. Namun, selain itu, ternyata beliau ini juga seorang insinyur, dokter, dan seorang penyair Arab juga loh. Abbas bin Firnas lahir pada abad ke-8, tepatnya di tahun 810 Masehi, pada kawasan Kekhalifahan Andalusia, Cordoba, yang kini dikenal dengan nama Spanyol. Yang mana kita ketahui bahwa Cordova atau Spanyol ini dulu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sewaktu Ibnu Firnas ini masih kecil atau masih muda, beliau mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu berkreasi melalui tangannya. Ide penemuan pesawat Ibnu Firnas ini pada awalnya terinspirasi dari seorang yang bernama Armand Firman. Kala itu Armand melakukan atraksi yang disaksikan oleh banyak orang, tepatnya pada tahun 852 Masehi. Namun, penerbangan Armand ini lebih dikenal sebagai pencetus dibuatnya parasut. Karena atraksi Armand tadi membuat Ibnu Firnas tertarik nih dalam mengembangkan dan mempelajari bagaimana sih caranya manusia bisa terbang. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ide pembuatan pesawat berasal setelah Abbas membaca surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk, yang artinya tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Kemudian Abbas mendalami dan mempelajari bagaimana agar bisa terbang di udara. Beliau mempelajari studi ilmiah tentang alat terbang dari Armand. Abbas akhirnya membuat alat terbang berupa sayap. Sayap tersebut terbuat dari bambu berlapis kain sutra yang kemudian dijahit menggunakan bulu elang. Jika dilihat dari ilustrasinya, alat terbang Abbas ini sangat mirip dengan kerangka pesawat modern zaman sekarang. Abbas mulai mencoba mempraktekkan uji coba pesawat terbangnya. Beliau memilih tebing di perbukitan Arus Jabal sebagai tempat melompat. Penemuan Abbas ini sangat menarik dan unik di masa itu, karena first time ada manusia yang tidak hanya terbang seperti Armand Firman, tapi juga dapat mengendalikan sayapnya saat itu. Abbas berhasil terbang selama 10 menit dengan mengepakkan sayap buatannya seperti burung. Namun, sepertinya sayap buatan Abbas ini juga belum sempurna. Karena itu, Abbas tidak mendarat dengan selamat. Beliau jatuh menabrak tanah yang menyebabkan cedera dan luka berat di bagian punggungnya. Akibat cedera yang dialaminya tersebut, Abbas tidak melakukan uji cobanya lagi. Namun, beliau tetap berusaha mencari kekurangan alat terbangnya. Abbas itu tidak hanya terkenal sebagai penemu pesawat dan penerbangan, namun beliau juga pernah membuat Al-Makata. Apa itu? Al-Makata itu adalah jam air yang berfungsi dalam mencatat waktu. Sekitar 12 tahun setelah uji coba pesawat terbangnya tersebut, beliau wafat pada tahun ke-887 Masehi di Cordoba pada usia ke-77 tahun. Walaupun sebagian sejarah mencatat bahwa Wright bersaudara yang membuat pesawat, namun tetap penemuan Abbas bin Firnas ini yang lebih diakui oleh ilmuwan-ilmuwan barat seperti Leonardo da Vinci. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika umat muslim
tidak tahu peran penting Abbas bin Firnas terhadap perkembangan pesawat modern zaman sekarang ini. Apalagi sampai tidak mengetahui biografi beliau, karena semua perjuangan Abbas ini dalam menemukan pesawat itu nggak mudah dan perlu perjuangan di balik itu semua loh. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.